Oh ya, buat teman-teman yang ingin menanyakan sesuatu bisa langsung aja ya di chat ke Zoom. Ntar ada tim dari Sertus yang bakal ngebantu jawab pertanyaan teman-teman. Nah, berikutnya sini kita bakal bahas kelas. Ini salah satu, dia mirip kayak function tapi punya beda penggunaannya dan salah satu yang lumayan terpenting gitu. Ketika kita, apalagi kalau misalnya kita masuk ke ranah, kalau teman-teman pernah dengar OOP atau Object Oriented Programming. Nah, itu kita bakal berbicara dengan kelas ketika kita bicara dengan OOP. Nah, kelas ini juga mungkin sebenarnya dari sintaks salah satu yang cukup kompleks gitu. Karena kan kalau misalnya kita bicara function, kita cuma sekedar bikin def gitu kan depan def terus follow up by nama apa nama functionnya itu apa dan gitu kelar kan. Kalau di kelas dia agak sedikit kompleks di mana ketika kita mau ngedefine kelas, kita bisa langsung pakai kelas terus nama kelasnya di sini apa bebas titik dua dan berikutnya dia follow up by di dalam itu teman-teman bisa anggap kayak ya variable default value gitulah. Ini kita bisa pas di sini. Nah, ini cara ngebuat kelas yang pretty straightforward aja gitu, yang paling basicnya. Kita buat nama kelas, default keywordnya kelas, terus follow up by nama kelas yang mau apa, bebas. Nah, ini disebut uh, ada init ini, dan kalau teman-teman lihat, kita ngebuat function, karena kan sini kita ada def ya, def itu kan buat ngebuat suatu function. Jadi di dalam kelas, di dalam nama kelas, kita punya function namanya init, dipakai underscore underscore, init underscore underscore, terus ada self gitu. Nah, ini itu behaviornya penting karena kita ngebuat functionnya itu ada di dalam sebuah kelas. Makanya kita perlu self. Nah, kalau teman-teman perhatiin, di dalam contohnya sini kita ngebuat variabel my apa ngebuat kelas namanya my class. Kita punya init, ini kayak hampir semuanya ada. Dia buat nge-initiate-nya. Terus kita ngebuat variabel di dalam function init, kita punya variabel dalam kelas, terus kita mau assign gitu, nilainya 5. Nah, kalau misalnya kita kayak gini, dia nggak bisa, dia bakal nge-throw error gitu. Dia bakal nge-throw error, my class tuh nggak punya atribut variabel dalam kelas. Misalnya karena di sini. Kalau kita ganti, dia bakal nge-throw error bahwa my class itu nggak punya objek variabel di dalam kelas gitu. Kita nggak bisa ngebuat variabel kayak di dalam kelas, tapi langsung aja gitu. Misalnya kita ada init juga. Kan kalau misalnya kelas biasa, kita bisa gitu. Kayak ini, return variabel dalam kelas. Ketika kita panggil init, maka dia bakal muncul 5 gitu. Nah, tapi kalau di kelas ini kita agak unik. Kita perlu pakai yang namanya self. Jadi buat nge-declare suatu variabel di dalam kelas, kita perlu yang namanya self dot. Nah, ini fungsi self, dia muncul dari parameter self ini. Jadi kita pengen ngebuat di dalam function class, di dalam kelas my class ini, kita punya function, di mana functionnya ini tuh di dalam sebuah kelas, dan kita ingin nge-initiate variabel. Jadi kalau kita mau nge-initiate variabel di dalam kelas, namanya variabel dalam kelas, kita perlu pakai self ini. Dan jangan lupa di dalam fungsinya ada self juga gitu. Jadi self dot variabel dalam kelas isinya 5. Ketika ini kita run, maka dia nggak akan nge-throw error. Nah, sekarang mungkin kalau misalnya kita potong dan kita nge-print variabel A, nah dia bakal, sorry, dia bakal outputnya itu adalah var A ini adalah sebuah kelas, objeknya itu disimpan di memori ini gitu. Karena kan var ini kita baru nge-initiate. Jadi buat nge-initiate kelasnya itu kita bisa ketika kita udah nge-define my class, kita bisa simpan kelas tersebut ke dalam sebuah variabel di luar, tapi kita assign ke sebuah variabel dan kita bisa panggil kelas itu apa my class gitu. Nah, jadi var A ini sekarang posisinya adalah sebuah kelas yang kita initiate. Dan untuk memanggil variabel di dalamnya, kita bisa langsung var A dot nama variabel di dalamnya apa. Nah, ini cara panggilnya. Kalau misalnya kita punya variabel lain di sini misalnya kayak self nama gitu. Kalau kita bisa panggil di sini nama, dia bakal nge-throw nama kita. Nah, ini disebut juga namanya setter gitu.
Kenapa disebutnya setter? Karena di sini kita mau ngeset suatu value di dalam suatu kelas gitu. Jadi kita bisa untuk nginisiatnya kita perlu self di depannya. Nah, mungkin nextnya di sini gimana kalau misalnya kita nge-initiate value-nya itu dari luar gitu. Nah, baru di sini kita bisa pakai self.var e sama dengan var a. Ini mungkin agak teman-teman pas pertama kali ini mungkin agak bingung kan, kenapa var a-nya ada dua gitu. Tapi yang pertama ada self, yang kedua nggak ada gitu. Nah, sebenarnya ini cara kerjanya itu var a ini kan kita panggil dari init dari my class kan. Nah, jadi init itu sebenarnya ketika kita panggil di luar, ketika ada var b sama dengan my class, terus kita masukin var a sama dengan 10, ini itu munculnya dari init ini yang dari tadi kita bilang. Jadi dia bukan dari sini, ada kayak var a sama dengan 10. Jadi bukan kayak gitu dia ngedefine-nya. Jadi cara ngedefine-nya itu adalah di luarnya itu, di dalam function kelasnya ya, di dalam kelasnya kita buat function init, itu udah pasti harus init, terus ada self dan nama variabelnya. Kalau misalnya kita tambah lagi di sini ada var b, maka kita bisa tambahin lagi di luarnya. Var b sama dengan 5. Oh, kita jangan ketiban var c aja. Nah, ketika kita initiate var c, maka outputnya adalah sebelum ada var c. Harus initiate dulu var c sama dengan var c, dan ketika kita panggil maka dia outputnya adalah 5. Nah, jadi di luar di variabel global kita bisa passing variabel A dan variabel C di mana isinya itu adalah string 10 dan 5. Tapi di dalam kelas ini kita tetap ketika kita mau panggil kita ngebuat variabel kita harus pakai self. Jadi variabel A ini tuh sebenarnya nggak pernah ada di dalam kelas ini sampai kita bikin self.var A sama dengan var A. Jadi self.var A ini dia berbeda dengan var A ini. Var A ini hanya bisa diakses dari luar kelas, tapi ketika di dalam kelas kita harus initiate variabel itu sendiri dengan self.var A. Nah, jadi ini behavior di kelas yang agak berbeda gitu. Dan ini yang tadi kita bicarakan ada kelas. Oh, ini kalau misalnya kita ngebuatnya itu di dalam init itu nggak pernah ada gitu var A-nya. Jadi kita nggak ngepasin di luar. Makanya dia nggak throw error. Jadi kalau misalnya ini self doang, maka asumsinya dia itu nggak pernah. Kita bisa ngebuat variabel self var A, tapi kita mau nge-assign variabel self.var A ini dengan nilai var A. Sedangkan var A ini nggak pernah ada. Kalau misalnya kita ganti string, baru dia bisa. Bisa masih nge-throw error. Kalau misalnya ini kita hapus, baru di sini bisa dia. Cuma kalau misalnya kita mau passing var A itu ada sebuah nilai, maka teman-teman jangan lupa pastiin nge-initiate itu ada variabel var A yang mau kita assign. Jadi self.var A sama var A di dalam kelas dia itu dua hal yang berbeda. Nah, tadi kita udah bicara ini tuh posisinya setter kan. Kita mau ngeset suatu value. Di dalam OOP ada konsep juga yang namanya getter. Atau ya dari bahasa ya itu sendiri udah ke-define dia get. Kita mau manggil sesuatu, kita mau tarik sesuatu. Nah, caranya itu kita bisa ngelakuin kayak tadi langsung straightforward. Misalnya kita di sini ada variabel var c, kita panggil my class, terus kita nginitiate var a di mana nilainya itu adalah var a. Ini kita sebutnya dengan setter gitu kan. Kita mau masukin value-nya gitu. Kita masukin 10. Nah, function di bawahnya ini yang disebut dengan getter. Jadi kita ngebuat suatu function di dalam kelas yang khusus buat narik function itu sendiri. Nah, kita ngebuat function baru namanya get var a di dalam kelas my class. Self-nya tetap ada karena ini wajib ketika kita bicara di dalam kelas. Tapi return-nya itu adalah self.var a. Ingat karena kenapa harus ada self-nya? Karena var a ini kita initiate-nya harus ada self juga di depannya. Jadi ketika kita mau panggil posisinya itu di luar, kita tetap ada self.var a. Nah, kalau teman-teman ingat tadi di awal kita bicara terkait lokal variabel sama global variabel, kita kan kalau misalnya kita punya function di sini ada function A, terus dia punya di sini variabel A, berapa gitu nilai 5 misalnya, kita nggak bisa kan manipulasi di sini variabel A kita tambah satu gitu. Karena variabel A ini tuh khusus punya function ini doang. Hal sama berlaku kalau misalnya kita punya variabel function B, kita nggak bisa di sini tiba-tiba muncul var A tambah satu gitu. Karena ini tuh posisi terbeda. Ini tuh lokal di dalam functionnya.
Dan ini juga hal yang sama. Nah, tapi kalau kita bicara di kelas, kedua function ini kan posisinya sama ya, di dalam sebuah my class kan, di sebuah kelas bernama my class. Jadi, posisi dari var A ini, posisi var A dia lokal variabel dari function init. Jadi kita cuma bisa akses var A di dalam function init doang. Nah, inilah kenapa ada self. Ketika kita ngedefine pakai self, nah self.var A ini dia itu variabel, lokal variabel, tapi yang membedakan dia tuh lokal variabel dari kelas. Jadi var A kita cuma bisa akses dari init. Tapi self.var A kita bisa akses selama dia di dalam my class. Makanya ketika kita ngebuat function baru di dalamnya ada def.get var A, kita bisa panggil self.var A yang kita nge-initiate di bagian init gitu. Ini berhasil karena self.var A ini lokal lokal tetapi di dalam kelas gitu. Tapi di dalam kelas. Nah, kalau misalnya ini kita hapus, ini baru nggak bisa karena di dalam function get var A kita nggak pernah ada var A ini. Kecuali ini kita panggil gitu var A. Cuma kan kayak defeat the purpose gitu. Kita kan mau panggil kan. Nah, jadi sebenarnya kita bisa ngelakuin self.var A buat manggil suatu variabel di dalam suatu kelas. Dan ini ketika kita run, maka kita dapat gitu. Kita nge-initiate var C sama dengan my class. Isinya itu adalah kelas itu sendiri. Terus kita mau panggil var A dari dalam, misalnya. Di mana var C kita panggil kelasnya. Terus kita panggil functionnya. Kan kita punya function get var A di dalamnya tadi. Kita panggil var C, di mana dia itu representasi dari my class. Terus kita panggil nama functionnya get var A. Nah, kalau misalnya ini kita print, maka outputnya adalah 10, di mana var itu nilai 10. Ini mungkin kalau misalnya teman-teman tadi di atas lihat, dia ekuivalen kayak misalnya kita punya var C, tapi sini ada var A gitu kan. Nah, ini kan sebenarnya ekuivalen ya. Kayak bedanya itu, kalau kita yang print pertama ini, kita manggilnya itu dari function. Manggil. Kita manggilnya itu self.var A gitu, get, dari function var A. Nah, kalau yang bawah ini, kita manggilnya itu adalah var A di dalam ini. Nah, sebenarnya kedua hal ini sama, apa sekilas kayak ekuivalen, tapi direkomendasi kita pakai cara kedua buat lebih secure lah ketika kita mau manggil suatu variabel. Jadi kita bisa buat suatu function lagi buat khusus manggil itu doang dan nggak masalah sebenarnya. Nah, jadi ini behavior dari kelas. Mungkin kalau misalnya teman-teman agak bingung, karena kan materi kelas ini lumayan kompleks ya, karena dari struktur sintaksnya dia jauh berbeda, beda sama kayak sebelum-sebelumnya kita if langsung straightforward, for loop juga sama. Tapi kalau kelas banyak lah. Bahkan ke depannya kalau misalnya teman-teman terjun ke dalam OP, kita bisa bicara kayak inheritance, abstraction, itu semua bagian dari kelas gitu. Kita nggak nyentuh ke dalam segitu dalam dulu buat di workshop ini, cuman ini buat teman-teman jebur dulu aja gitu, paling nggak gini cara buat kelas di Python gitu. Nah, berikutnya di sini kita ada coba setter sama getter tadi, dan kita bisa ngelakuin hal yang sama gitu. Nah, kalau misalnya kita ngebuat variabel di dalam kelas, tadi kan kita harus pakai self ya, self dot nama kelas itu, terus kita define value-nya berapa. Hal yang sama berlaku ketika kita bicara mau manggil suatu function di dalam kelas. Nah, contohnya kalau misalnya di kayak kasus ini, kita nge-define ada namanya my class gitu, di mana ini adalah sebuah kelas gitu. Nah, tapi di dalam kelas my class ini, kita punya dua function. Pertama, kita set dulu ada variabel A, set value-nya dulu untuk sub.var A. Dan kemudian sini kita getter untuk variabel self.var A. Ini kayak kita bahas sebelumnya, kita mau manggil variabel var A di dalam suatu kelas.
kita bisa aja langsung self.var a. Nah, yang uniknya di case ini, kita getternya itu adalah manggil function di dalam kelas. Nah, jadi buat manggil function di dalam kelas, kita harus pakai self juga. Jadi kalau teman-teman lihat by syntax, kita nge-initiate suatu function namanya get var a doubled gitu. Kita mau mengkalikan variabel a gitu. Terus kita buat function ini. Nah, kita panggil variabel a-nya itu bisa langsung dari dalam sini dengan cara pakai self. Jadi kan di sini kita ngebuatnya itu ada return, kita panggil namanya itu adalah get var a, tapi kita tambahin self di depannya gitu. Terus buka tutup kurung. Jadi posisinya ini sekarang kita merujuk buat manggil function ini, di mana function ini dia bakal manggil self.var a, terus kita kalikan dengan 2 gitu. Nah, jadi buat manggil function di dalam kelas, kita tetap harus pakai self gitu. Jadi semua behavior di dalam kelas kita harus pakai self di depannya, self dot gitu. Karena kalau misalnya kita nggak pernah pakai self dot ini, dia ya nggak akan bisa. Dia bakal nge-throw error bahwa get var a ini nggak pernah ada gitu. Tapi case uniknya, kalau misalnya sini kita ngebuat function var a, halo gitu. Nah, ketika ini kita run, run titik 2. Nah, ini yang bikin lucu, sebenarnya ini dari bahasa pemrograman keseluruhan sih, nggak terpaut pada Python doang gitu. Teman-teman harus hati-hati terhadap penggunaan lokal variabel dan global variabel. Nah, kenapa case kayak gini dia nggak nge-throw error? Yang membedakannya adalah kalau teman-teman coba tracing, di bagian sini, ketika kita panggil get var a double, kita manggil suatu kelas di mana kita panggil fungsi itu adalah get var a double di sini. Kita manggil ini. Tapi di dalam kelas ini tuh dia bakal manggil get var a. Sekilas kita mikirnya kayak, oh ini kan kita bicara dalam satu kelas ya. Terus kalau kita panggil function get var a, berarti kita manggil ini dong. Harapannya kan kayak gitu. Tapi ternyata kok malah outputnya halo-halo gitu. Karena sebenarnya kita nge-define halo-halo. Kalau misalnya mau lebih jelas lagi, sini ada teks misalnya halo. Terus ini kita output teks gitu kan. Sorry. Kita nge-return teksnya gitu. Nah, posisinya itu di bagian line ini, kita manggilnya itu get var a bukan ini sebenarnya, tapi kita malah kepanggilnya yang ini. Kenapa? Karena function get var a ini function global. Ini function global. Karena kita nggak inisiatif di global. Emang bagian teks ini tuh, teks ini variabel lokal. Cuman functionnya itu sendiri, dia itu adalah global. Jadi kita bisa panggil dimanapun yang kita ada gitu. Makanya behaviornya kayak gini. Jadi ketika kita panggil get var a, sebenarnya kita manggilnya itu adalah yang udah kita initiate di luar kelas itu sendiri. Nah, itu yang agak tricky di bagian global sama lokal variabel gitu. Itu yang harus hati-hati. Pastikan kalau misalnya kita mau panggil function dalam sebuah kelas, kita harus pakai self dot nama functionnya. Baru hasilnya adalah 10 10. Karena ini 10 seringnya. Dan ini kita ganti 13, hasil 26, 13 kali 2. Ini yang agak triknya gitu, bagian global sama lokal variabel dan juga bagian kelas itu sendiri sih sebenarnya. Dan juga ini kan salah satunya ya. Ini kan kita ada define pakai underscore underscore. Dan sebenarnya masih banyak lagi yang bisa kita pakai gitu proseduralnya kayak ada next, terus ada juga misalnya kayak get, ada juga kayak item. Cuman buat sekarang mungkin teman-teman nggak usah terlalu fokusin ke arah ini semua. Ini lebih ke arah kayak opsional aja gitu. Ntar itu mungkin kepake ketika kita bicara OOP. Cuman untuk ngedefine kelas itu sendiri, yang penting itu cuman adalah self.init doang gitu. Dan jangan lupa ada self untuk di setiap di dalam kelas itu sendiri. Nah, mungkin ini bagian materi kelas. Mungkin kita coba bisa ada pop quiz sederhana. Mungkin teman-teman dari Sartus bisa dibantu untuk pop quiz yang ketiga. Oke,
Oke, teman-teman bisa langsung join aja. Bisa akses di chat untuk kuisnya. Nah, Zafran, kayaknya sebelum mulai kita tes ombak dulu kali ya. Mungkin teman-teman, Boleh, boleh. kita mau tahu nih kayak lama-lama nih di kahut yang ketiga ini kok sepi ya. Mungkin kayak kalau teman-teman yang masih hadir di screen atau masih di depan laptop atau layar, coba dong react langsung di Zoom gitu. Supaya kita tahu nih berapa banyak sebenarnya partisipan yang aktif dari sesi awal sampai sesi akhir. Ayo dong react-nya. Bisa Mungkin kasih boleh thumbs dibantu up. nih. Thumbs up atau love atau clap. Dan kayaknya menarik ya sih kalau misalnya kita kasih hadiah. Push, apa tuh hadiahnya ke Angel? Coba apa tuh Hernawan? Oh, udah ada nih reaknya nih. Mungkin 1 menit lagi ntar kita mulai kali ya, Kahutnya. Boleh. Tapi tadi kayaknya tuh Kak Hernawan mau ini deh. Mau nge-spill hadiahnya. Apa tuh? Hadiahnya 100.000 dipotong pajak Ah, 100%. oke, sama aja dong. Kita masih ada berapa kaut lagi nih Kak Zafran? Ini Kahut terakhir nih untuk di workshop kali ini. Kelas ya, oke. Ya, mungkin bisa kita mulai aja kali ya, Kahutnya. Boleh, boleh langsung aja. Nih, pertanyaan pertama nih. Kita bicara di kelas sekarang. Answer the code given. Kita punya kelas test, terus kita coba define. Terus kita panggil tambah 3. Kira-kira outputnya apa nih? Dia bakal nge-throw error kah? Atau enggak? Oke, jawabannya adalah 8. Oke, mayoritas jawabannya bisa merah. Ntar kita bahas. Oke, posisi sementara dipimpin oleh Kak Randy. Next ya. Pertanyaan kedua. What is wrong in this code? Kira-kira apa yang salah dari kode ini? Kita nge-define class namanya myClass. Terus kita assign variabelnya 10x-nya. Tapi ada yang salah kah? Atau sebenarnya nggak ada yang salah? Tujuh detik lagi. Udah 15 orang nih yang jawab. Oke, jawabannya adalah missing self parameter di initnya, bagian initnya tadi. Oke, posisi sementara dipimpin oleh Kak Tyler Borden. Berikutnya, next. Pertanyaan terakhir untuk workshop sesi kali ini. Answer the code given. Oh, ini agak panjang nih. Kalau kita tracing perlahan, kita nge-define class namanya test. Pas kita print, kira-kira apa output?
Oke, dan jawabannya adalah 30. Oke, untuk tahun terakhir, pemenangnya adalah posisi ketiga oleh Kak Tyler Barden, orang Jerman, Tyler Barden. Nomor 2 KI, dan pemenangnya adalah Kak Nabil. Congrats buat Kayaknya Kak dari tadi Nabil. Kak Nabil winner terus gak sih? Juara 2, juara 3, terus sekarang juara 1 ya? Iya nih, Kak Nabil konsistensinya meningkat nih dari tadi. Congrats buat Kak Nabil. Nah, sekarang coba Congrats, nih kita congrats. kita bahas nih terkait hasil pop quiz nih. Nah, kalau kita balik ke materi kelas, soal pertama di sini kita nge-define tadi kan test. Terus kita init, dan pas kita coba output, hasilnya adalah 8. Network error. Nah, jadi kita nge-define test, terus kita simpan di variabel t, dan kita panggil t.x. Di mana x itu adalah di dalamnya di sini kan. Jadi ini sebenarnya sama aja kayak 5 tambah 3 gitu. Hasilnya adalah 8. Nah, buat pertanyaan kedua, kira-kira dari potongan kode ini apa yang salah gitu. Jadi ingat ketika kita bicara di dalam kelas, kita harus ngebikin yang namanya self di dalamnya. Jadi kalau tadi misalnya nggak ada self, maka dia akan kelihatannya kayak sementara nggak ada masalah gitu. Tapi teman-teman ketika jangan lupa masukin variabel self di dalam sebuah kelas gitu. Nah, ini pertanyaan terakhir nih yang mungkin agak tricky kali ya. Jadi di kuis terakhirnya ini, pertanyaan ketiga, kita ngebuat variabel t namanya test gitu kan. Terus kita simpan di T, tapi kita assign variabel 10, di mana 10 ini bakal masuk ke X, dan kita define ada self.x sama dengan X, di mana berarti self.x ini adalah 10 posisinya sekarang kan. Kalau kita pecah, hmm, print T.method 1, kita panggil function pertamanya, maka output adalah, sorry, error, oke. Nah, maka output adalah 10. Kalau misalnya mau lebih jelas, kita bisa manipulasi pakai f-string, yang tadi udah kita bilang. Nah, T-method 1 sama dengan 10. Kalau kita output yang metode keduanya, nah di sini yang agak unik. Dia adalah 20. Kenapa dia 20? Karena di bagian sini, di metode 2 itu kita nge-define variabel baru di dalamnya. Ada variabel X, di mana nilainya ada 20. Dan kita mereturnkan variabel ini. Beda dengan kalau posisinya adalah self.x yang kita return. Baru ketika kita return self.x, yang kita return adalah 10 dan 10. Tapi karena case kita nggak pakai dot, maka kita ya nge-returnnya itu adalah sebuah variabel yang udah kita define di awal, 20. Maka sekarang posisinya adalah 10 sama 20. Dan ketika kita jumlah, maka sekarang adalah 30. Nah, jadi dengan kuis ini sebenarnya udah menutup materi di kelas, kita bicara kelas. Dan kelas ini sebenarnya masih kompleks, ke depannya lebih banyak gitu. Cuman harapannya teman-teman dengan coba implementasi yang udah kita pelajarin, bisa jadi start awal lah gitu buat bermain dengan OOP namanya. Tapi kalau misalnya teman-teman tertarik buat explore lebih lanjut, banyak tuh kita bisa bicara terkait kayak inheritance, gimana ceritanya ketika kita nge-define suatu kelas, terus kita punya kelas kedua, tapi kelas kedua ini adalah turunan dari kelas pertama, itu disebutnya inheritance. Ada juga abstraction dan macam banyak lainnya gitu. Dan kelas ini salah satu yang bakal sering kepake untuk menjadi ketika teman-teman bakal terjun ke bidang Python, data analisis dan macam-macamnya gitu. Jadi salah satu komponen yang penting gitu. Dan mungkin kelihatan pertama tuh kayak serem gitu kan, terjunnya kompleks gitu. Dan harapannya dengan ini mungkin bisa di start awalnya gitu. Nah, mungkin terakhir materi kita untuk workshop kedua di minggu ini lebih ke arah kayak introduction mungkin ya. Introduction buat workshop ketiga kita di 2 minggu yang mendatang, 14 Desember. Teman-teman feel free kalau misalnya mau join bisa daftar lagi. Nah, di workshop ketiga baru nih kita berbicara hal yang lebih dalam lagi.
Kalau misalnya 2 workshop sebelumnya kita udah belajar Python 101 dan sekarang Python 102, kita kan masih belajar terkait Python itu sendiri ya, karena kan ketika kita mau data analisis, menggambarkan suatu AI, bikin ML, AI ML ini itu, kita semua kan bakal backbone-nya di Python ya, bahasa pemrograman utama yang bakal kita pakai. Jadi harapannya di 2 workshop ini teman-teman udah paham gitu fundamental dasar buat terjun ke hal yang bakal lebih kompleks lagi ke depannya. Kalau teman-teman sempat miss materi sebelumnya, feel free buat lihat di YouTube-nya. Nah, buat di workshop ketiga, kita bakal masuk ke materi namanya Pandas. Pandas itu salah satu package di mana kita bisa manipulasi data tabular maupun lainnya di Python. Jadi kalau misalnya teman-teman biasa manipulasi data di Excel, kan di Excel banyak tuh ya, ada kayak makro dan juga V-nya gitu kan. Kita bisa ngoding lah di Excel gitu. Nah, kita bisa ngelakuin hal yang sama kita lakuin di Excel, tapi di Python dengan cara menggunakan Pandas. Jadi Pandas ini itu salah satu teknik atau package buat manipulasi data tabular gitu. Dan ini salah satu yang powerful buat data analisis. Ntar buat in-depth terkait Pandasnya, itu kita bahas di workshop berikutnya, karena ngeliat waktu udah mau menuju pukul 10. Tapi untuk introduction singkat, kita bakal pakai namanya library atau package itu. Nah, jadi sebenarnya apa sih package itu? Jadi sebenarnya package itu tuh bahasa fancy kita mau pakai potongan kode orang gitu. Jadi kan salah satu yang ngebuat Python itu powerful karena dia open source kan, yang artinya itu seluruh orang di dunia bisa kontribusi untuk mengembangkan sesuatu dan kemudian kita bisa pakai kode itu. Nah, itulah yang disebut package. Jadi sebenarnya ketika kita pakai package, misalnya di sini kita import pandas atau kan import NumPy gitu buat numerical analysis. Sebenarnya kita mau manggil potongan kode orang lain yang udah dibuat dan dirangkum menjadi satu. Anggapannya ada perpustakaan namanya pandas gitu, di mana di situ bisa manipulasi data. Kita mau pakai kode potongan kode orang untuk di potongan kode kita sendiri. Nah, itulah yang disebut package. Jadi ketika kita panggil pandas, kita sebenarnya memanggil kode orang lain. Dan itu salah satu yang ngebuat Python cukup populer dan juga sering digunakan itu. Nah, jadi untuk manggilnya sebenarnya simple. Tinggal pakai import, kemudian nama fungsinya apa gitu, nama package-nya apa gitu. Contohnya kita mau import pandas gitu. Nah, di Google Colab, pandas ini udah keinstall. Jadi ketika kita import pandas, dia nggak akan nge-throw error. Tapi kalau teman-teman pakai Visual Studio Code atau nggak lokal, Jupyter Notebook atau nggak Jupyter Colab, Jupyter Lab, nah kalau teman-teman coba import pandas, dia bakal nge-throw error. Mungkin ntar tulisannya kayak uh, model pandas is not defined gitu atau nggak ketemu karena kita harus install dulu gitu. Jadi cara installnya teman-teman salah satunya kita bisa pakai yang namanya pip. Jadi pip ini tuh dia tuh kayak anggapannya kayak semacam tempat berkumpulnya semua library. Jadi kita bisa installnya pakai pip gitu. Jadi pastiin teman-teman kalau runningnya di lokal install dulu pip install pandas dan baru habis ini kita bisa panggil pandasnya. Nah, cara lainnya itu teman-teman bisa juga importnya itu kayak gini. Jadi ditumpuk, dipisahkan dengan koma gitu. Jadi import pandas, koma numpy. Jadi kita mau panggil dua-duanya. Ini ekuivalen sama aja gitu. Dan juga kita bisa pengaliasan library gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman udah define pandas, cara panggilnya itu sebenarnya tinggal pandas, terus dot, baru, dan lainnya ada macam-macam di sini. Kita bisa cek. Kayak misalnya kalau bisa kita panggil pandas, dia bakal panggil modul pandas dari di mana tempat kesimpanannya. Terus kalau misalnya kita mau lihat apa itu pandas, kita bisa ngelakuinnya itu kayak banyak kali di sini. Contohnya itu, aduh sorry. Nah, teman-teman bisa buka dokumentasinya. Nah, di sini kan ada banyak nih. Jadi pandas itu sebenarnya dia tuh kelas. Jadi anggapannya kayak kita nge-define kelas namanya pandas gitu. Dan di sini kita punya banyak function dan kelas lainnya gitu. Nah, buat detailnya, teman-teman bisa coba buka dokumentasinya aja. Dan ini salah satu cara belajar yang paling efektif. Kita buka dokumentasinya. Nah, kalau misalnya di Google, ntar muncul Pandas Python Documentation. Ini semua yang bisa kita lakuin manipulasi di Pandas. Jadi kan ada banyak nih.
kita bisa nge-read data frame di sini, ada banyak hal. Mungkin ini sekilas saja buat perkenalan. Kita bakal bahas lebih lanjut di workshop ke depannya. Cuma itu salah satunya. Dan juga kita bisa alias gitu. Maksudnya kita kalau sebelumnya kita panggil Pandas itu Pandas, kita bisa singkat ini dengan cara pas kita panggil kita kasih sintaks namanya SPD gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman sempat lihat import Pandas SPD, import NumPy SNP, import TensorFlow STF gitu. Sebenarnya kita mau persingkat doang gitu. Jadi sekarang posisinya kita cukup PD doang, maka dia bakal mengaturkan hal yang sama gitu. Modul Pandas kan dua-duanya. Cuma bedanya yang ini lebih singkat aja gitu. Dan ini salah satu contohnya, kalau kita pakai NumPy buat numerical analysis, kita bisa nge-define macam-macam lah. Ini ntar kita bakal bahas di workshop keempat buat NumPy, dan NumPy salah satu yang berguna juga ketika kita mau mengkalikan kayak linear algebra atau enggak matriks gitu. Nah, mungkin sekian materi dari kami dari workshop kedua ini, di mana kita bahas terkait Python 102, di mana kita sini belajar, pertama tadi ada string manipulation, terus berikutnya kita belajar function, recursive, dan juga ada class. Di dua workshop ini, kita belajar bagaimana menggunakan Python in general. Dan kita juga di terakhir sempat singgung Pandas, di mana ini kita bakal belajar in-depth di workshop ketiga di 2 minggu yang akan datang. Nah, jadi harapannya teman-teman udah ngerti nih terkait apa itu Python, dan feel free kalau misalnya ada yang bertanya bisa langsung aja. Dan kalau misalnya teman-teman ketinggalan workshop yang pertama, kita udah semua ada di YouTube kita Certus AI, dan feel free buat nonton, ataupun kalau misalnya ada yang bertanyakan didiskusikan, bisa langsung aja ke Discord kita, ada komunitas Discord di Certus AI. Ntar bakal dibantu sama tim Certus. Nah, mungkin sekian dari saya, kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa Baik, dibalikan. oke.